Masih roh berkobar-kobar dalam Tuhan? Wow. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seberapapun kita yang hadir hari ini, tidak akan menyurutkan roh kita untuk tetap berkobar-kobar dalam Tuhan. Dalam situasi pandemik ini, jangan sampai kita redup apinya. Itu aja yang Tuhan ingatkan bagi kita semua, karena memang ini membuat banyak orang yang semakin ada orang yang terpuruk, bahkan juga ekonomi, bahkan itu akan berdampak kepada roh kita, saudaraku. Kalau sudah nggak ada ekonomi, bisa berdampak kejiwaannya. Banyak orang karena nggak ada ekonomi, ya sebelum pandemi ini lah ya, ada karena masalah ekonomi bisa stres, bisa sampai terbawa gila gitu, saudara. Artinya itu akan berdampak dengan luar biasa, karena mereka, ya saudaraku, mulai putus harapan dan tidak lagi berpengharapan bahwa ternyata ada di dalam Tuhan pertolongan dan pengharapan yang pasti. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Kita buka sama-sama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 37 dan sampai 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia, maksudnya Yesus, dan Yesus yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan ini berkata, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Artinya bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat dan sedikit waktunya lagi. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih serius dengan Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa iblis juga tahu bahwa waktunya juga sudah sedikit waktunya untuk semakin menarik sebanyak mungkin sebanyak orang untuk pengikutnya, untuk ikut bersama-sama dia kelak, saudaraku. Biasanya iblis dia nggak mau sendirian. Orang kalau sudah jatuh dalam dosa, biasanya orang kalau jatuh ke dalam dosa, dia akan menarik dan akan membawa orang juga untuk jatuh ke dalam dosa. Waktu Adam, waktu Hawa jatuh dan makan buah itu, dia juga ajak suaminya yang bernama Adam untuk jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu juga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iblis dia ingin menarik sebanyak orang untuk semakin jatuh dan semakin ikut juga bersama-sama dengan iblis, saudaraku. Dan iblis sudah tahu waktunya. Makanya ada suatu waktu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada anak sekolah minggu, dia pergi ke sekolah minggu, saudaraku. Dia pergi ke gereja, dan di gereja ternyata dia diajarkan oleh guru sekolah minggu, saudaraku. Dan dia mendengar serius firman Tuhan. Dan dia serius, dan dia rohnya menangkap, saudaraku, apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya. Dan sesudah itu dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah dengan bergairah. Dan ketemu dengan mamanya, dia ketuk pintu rumahnya. Dan apa yang terjadi, saudaraku, mamanya buka. Dia bilang, Mama, ada apa, nak? Wow, tadi guru sekolah minggu kami ada cerita loh, Ma. Cerita tentang apa? Katanya iblis itu dia ada sifat yang baik. Hah?
iblis ada sifat yang baik? Iya, Mama. Terus mamanya bilang, apa sih sifat iblis yang baik? Iblis itu dia punya yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia terus bekerja siang malam, 24 jam sehari, seminggu 7 hari. Untuk apa lu, Nak? Untuk menarik, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk menarik sebanyak mungkin, untuk bersama-sama dengan dia. Mamanya mulai geleng kepala. Benar juga, iblis giat bekerja tanpa berhenti 24 jam. Untuk menarik sebanyak mungkin, untuk bersama-sama dengan dia, untuk nantinya ke neraka, saudara. Makanya siang malam dia bekerja menjatuhkan orang dengan menaburkan kebencian-kebencian. Saudara, jangan sampai terlena, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Iblis itu bekerja, ditaburkan kebencian bagi kita. Dilihatnya orang itu, begini orangnya. Mulai ditaburkan kebencian, mulai ditaburkan cerita-cerita, sehingga orang-orang memakan benih yang ditaburkan oleh iblis itu. Mulai timbullah satu dengan yang lain menceritakan orang-orang lain. Mulai dia menggosip, menjelekkan, menjatuhkan, bahkan mau, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya orang lain ada kebencian dalam hatinya, supaya orang lain nggak fair lagi dengan dia, nggak serak lagi dengan dia. Saya nggak mau tunjuk, nggak serak lagi dengan dia, nggak serak lagi dengan dia. Dan iblis selalu taburkan itu. Bahkan hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iblis juga bisa menaburkan benih, mau menarik sebanyak mungkin anak-anak muda juga jatuh ke dalam dosa. Dan seperti sekarang, gadget udah mulai habis-habisan. Udah sekarang online, saudara, udah bebas sekarang. Tinggal memang pulsanya yang harus beli gitu, saudara ya. Udah semuanya bermain dengan gadget. Makanya dibilang sekarang ini adalah new normal, atau normal yang baru. Kenapa disebut normal yang baru? Karena memang kita akan berdampingan. Yang enggak sesuatu yang apa, kita akan berdampingan dengan virus corona, akan terus. Karena memang sudah dikatakan, saudaraku, oleh WHO, sudah pernah saya bilang, ini nggak pernah akan musnah di muka bumi. Tapi kita akan berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepada para peneliti-peneliti, kepada ilmuwan-ilmuwan, para dokter-dokter mampu untuk menemukan imunnya, saudara. Ini seperti dulu TBC kan, saudara. TBC itu mematikan dulu dan lain sebagainya, membunuh paling banyak. Tapi udah, makanya dari mulai anak-anak sudah mulai dikasih apa itu, saudara, imunisasi TBC. Apa itu? Apa namanya? Ya, TBC ya. Iya. Dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya ada virus corona juga, corona ya. Apa itu? Ada antibiotiknya, imunisasi untuk virus juga. Umbrella, bukan umbrella. Iya, campak dan lain sebagainya. Ada juga, saudaraku. Ini. Dan kita berdoa. Baru kemarin saya lihat juga dari berita WHO katakan ini obatnya dan ini bisa berhenti sampai 4-6 tahun. Wow. Dan saya lihat di YouTube, saudaraku, udah capek para dokter, udah mau terserah, gitu kan? Ya, sampai ada beritanya yang bertahan punya imun yang kuat, kalau virus coronanya datang, ya hidup dia. Kalau nggak kuat, ya mati. Jadi orang dibiarkan nanti akan keluar, ya udah terserah kalian. Karena memang maunya, ini kan kerinduan kita. Ini saya juga
Kalau begini sedikit-sedikit akan berkepanjangan terus, maunya terus dikasih gitu kan, waktunya supaya mati virusnya gitu. Tapi nggak mati-mati juga. Tapi kita berdoa supaya ditemukan obatnya seperti imun itu, saudaraku, supaya sebagai anak-anak Tuhan juga kita mau siap untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan memang normal yang baru ini akan terjadi nanti. Ini gadget juga seperti teknologi ini akan mengarah ke sana. Karena memang kedatangan Tuhan Yesus nanti akan dilihat oleh semua mata. Dia datang di Israel, tapi semua mata melihat. Saya lihat film-film sebelum ini terjadi, orang sudah bisa layar teknologinya tinggal dipencet, nggak ada pencet-pencet, tapi ada seperti udah langsung kita bisa lihat situasi di sana. Bahkan sekarang udah dari tangan kita pun udah bisa lihat, saudaraku. Ada saya lihat itu orang bisa lihat main telepon juga dari tangannya tanpa ada alatnya, cuma ditaruh chip aja. Teknologinya, jadi tangan kita bisa telepon, halo, di mana? Dan komunikasi dan lihat orang juga bisa. Saya nggak tahu teknologinya bagaimana, tapi ini mengarah ke sana bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat, saudaraku. Dan iblis saja tahu dia semakin dekat, makanya dia berusaha untuk menarik sebanyak mungkin banyak orang, bahkan membinasakan orang dengan tidak tanpa beriman. Lewat virus corona ini, saudaraku, banyak orang yang meninggal. Ya, di luar Tuhan dan ada juga anak Tuhan. Tapi perlu kita ketahui, iblis berusaha sebanyak mungkin di akhir zaman ini. Termasuk juga untuk anak-anak muda. Lewat gadgetnya, dengan pornografinya, dengan seks bebas, berpacaran dengan tidak benar, tidak kudus. Karena memang akan menarik sebanyak mungkin. Ditaburkan benih itu supaya kita terlena terus, nggak apa-apa gitu kan, saudara. Sama halnya, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, sehingga banyak orang berkata, ya udah nggak usah serius dengan Tuhan. Saya ada nonton film rohani, sama seperti anak-anak saya juga nonton film rohani tentang Musa, saudaraku. Tentang Musa ini, di sana dikatakan bahwa Musa itu dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena orang Mesir sudah memperbudak orang-orang Israel, bahkan tidak membebaskan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga dibangkitkanlah seorang yang bernama Musa untuk membangkitkan bangsa, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya perhatikan, saudaraku, di sini dikatakan kalau di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8, waktu Musa dia menghadap Firaun supaya keluar bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh oleh Firaun? Karena memang sudah diberikan tulah. Karena Firaun sudah berkeras kepala, lalu Musa akhirnya disuruh oleh Tuhan untuk menghadap Firaun, dan akhirnya ditimpakan tulah-tulah. Kalau saudara baca nanti tulah yang pertama, itu apa, saudaraku? Air menjadi darah. Tulah kedua yaitu katak. Tulah yang ketiga nyamuk. Dan di sini ketika bahkan tulah yang keempat lalat pikat. Mungkin Raja Firaun dia lihat, ini apa? Fenomena apa ini? Ini berbeda. Mungkin pertama biasa. Mungkin dulu kan ada air sungai yang merah. Ini orang prediksi cairan limbah dari mana gitu, saudaraku. Memang betul. Mungkin kejadian itu juga Firaun dia berkata, merah airnya, masih bisa yang lain. Tapi masih berkeras hatinya. Sudah ada tanda-tandanya. Bahkan yang kedua dan ketiga, keempat lalat pikat. Lalu Musa dia berkata, lepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini. Tapi apa
yang dikatakan oleh Firaun? Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-27. Ini Musa dia berkata, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik. Ini karena dia sudah melihat banyak kejadian-kejadian. Bahkan, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya, apa saudara? Janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Firaun dia berkata, oke, kamu boleh pergi beribadah kepada Tuhan Allahmu, tapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu mendalam ikut Tuhan. Jangan terlalu serius dengan Tuhan. Dan ini memang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang iblis juga izinkan kita, oke, kamu boleh beribadah, tapi jangan sungguh-sungguh. Jangan serius dengan Tuhan. Karena apa? Karena sewaktu-waktu aku bisa tarik kamu kembali. Aku sewaktu-waktu bisa memperbudak kamu kembali. Aku perintahkan lakukan kejahatan-kejahatan, engkau bisa lakukan. Tapi kalau sudah jauh dan semakin mendalam, sulit. Itu sebabnya Firaun dia berkata, oke, kamu boleh pergi beribadah, tapi jangan jauh-jauh. Jangan terlalu mendalam. Makanya hari-hari ini juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan ya boleh beribadah tapi nggak terlalu mendalam dengan Tuhan. Makanya banyak orang yang gampang sekali, yang bisa ditarik oleh iblis, diperdaya oleh iblis, diperbudak oleh iblis lagi. Makanya dia bilang jangan sosok jadi pendeta. Apalagi kalau kita ya, udah kalau ibadah aja, nggak usah terlalu dalam ikuti, apalagi terlibat dalam pelayanan. Udah cukup jadi jemaat, dengar, diam, duduk, bila perlu dengkur di ibadah, baru pulang. Ini sedang fenomena akan terjadi, saudaraku. Makanya saya lihat ini virus corona ini seperti tampian bagi anak-anak Tuhan, yang mana yang berisi dan mana yang mulai kosong. Dan yang berisi akan bertahan, yang kosong akan terbuang, dan yang terbuang inilah yang akan dibakar. Karena mereka nggak terlalu mendalam mengisi hidupnya akan hal-hal rohani. Jangan sampai Tuhan menulis tulisan seperti waktu di Belsasar, saudaraku. Ada tangan Tuhan menulis kepada di dinding, saudaraku, mene tekel ufarsin. Tulisan itu yang artinya adalah bahwa tuanku ditimbang kedapatan ringan, nggak berisi, nggak berohani, nggak terlalu mendalam dekat dengan Tuhan, nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga ada tulisan mene tekel ufarsin. Ketika kita ditimbang, apakah timbangan kita ringan? Apakah timbangan kita berisi atau kosong? Itu sebabnya Tuhan inginkan kita supaya kita orang yang sungguh-sungguh berisi, dan orang-orang yang memang semakin dalam mencintai Tuhan, serius dengan Tuhan. Bukan berarti salah untuk secara online. Kita juga kemarin online, ini juga bisa online, saudaraku. Tapi yang terpenting dalam hidup kita, jangan sampai hidup kita itu kosong, gak mau lebih mendalam dengan Tuhan. Oke, kamu boleh
secara online ibadah. Online kan gak apa-apa. Jangan terlalu jauh-jauh. Itu sudah. Dan ini fenomena. Dan hal yang kedua kalau saya lihat juga pasal yang ke-10 kalau kita lihat saudaraku, pasal 10 ayat yang ke-10 di sana dikatakan Keluaran tadi ya, kita Keluaran ini kan Musa menghadap Firaun supaya dikeluarkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Pasal 10 ayat 10, tetapi Firaun berkata kepada mereka, karena tadi kan nggak diperbolehkan, nggak boleh jauh-jauh. Musa bilang, mana bisa begitu? Kami harus lebih serius dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh, supaya kamu jangan gampang menarik kami, memperbudak kami kembali. Dan akhirnya ditolak oleh Firaun dan dibuat lagi tulah ke-8, belalang lagi datang saudaraku. Sehingga Firaun dia berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, janganlah maksudmu. Bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya apa saudara? Laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Di sana dikatakan bahwa Firaun dia berkata, oke, kamu boleh beribadah, tapi hanya laki-laki saja. Artinya apa saudaraku? Kamu boleh beribadah, tapi jangan bertumbuh, jangan berkembang biak, jangan ada terjadi pelipat gandaan. Jangan sampai ada terobosan. Dan semakin kalau kamu banyak, semakin kamu kuat. Makanya kamu boleh pergi beribadah, tapi hanya laki-laki saja. Ya mana bisa, saudaraku? Harus ikut juga yang wanita, yang perempuan. Supaya terjadi ada pelipat gandaan, pertumbuhan, perkembangan. Di sini dikatakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Iblis juga seringkali menyuruh kita supaya oke, kamu boleh pergi beribadah, tapi jangan terjadi pertumbuhan dalam hidupmu, pelipat gandaan, pertambahan rohani. Yang akhirnya kamu biasa-biasa. Kalau saya melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita diinginkan oleh iblis supaya kita jangan ada pelipat gandaan. Tapi kita tidak akan berhenti, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini ada planning kami juga. Saya juga sudah dapatkan ini. Kita mau buat, kita kan memang ada saat teduh jam 5 pagi kita ada berdoa. Ada baca firman, renungkan firman Tuhan. Tapi ada kerinduan saya dan sudah ngomong sama istri juga. Kami mau buka juga malam, setiap malam membuat di sini doa. Jam 8 malam, 1 jam. Kita akan menyembah Tuhan. Gak tahu nanti mau di live streaming atau apa. Karena kita mau, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya bilang kita akan mulai lagi, akan kembali lagi dan lakukan lagi doa keliling. Supaya terjadi pelipat gandaan. Seperti visi gereja kita tahun ini adalah nothing is impossible. Jadi supaya ini mengalami terobosan yang luar biasa, ada pelipat gandaan, ada perkembangan, ada juga pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-24-nya, pasal yang ke-10 tadi dalam kitab Keluaran, dan masih berkeras hati Firaun, saudaraku, sudah dikasih juga tulah ke-8 yaitu belalang, dan karena dia berkeras hati, tidak mengizinkan orang-orang Israel pergi untuk menyembah Tuhan, untuk supaya mereka berkembang biak. Iya, itu binatang kalau berkembang biak. Kalau apa? Manusia apa? Sama aja. Beranak cucu, pelipat gandaan.
Dan akhirnya karena berkerasnya Firaun, diturunkan lagi tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Waktu terjadi gelap gulita, sebelum terjadi gelap gulita karena sudah mengeraskan hati Firaun, lalu Musa datang lagi ke Firaun, minta lagi supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Firaun, ayat 24 di sana dikatakan pasal 10 tadi kita Keluaran. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus apa saudara? Ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turun beserta kamu. Oke, kamu boleh pergi. Laki-laki, perempuan, anak-anakmu boleh pergi. Tapi kambing dombamu, lembu sapimu nggak boleh. Artinya apa? Kamu nggak usah memberi persembahan kepada Tuhan. Nggak usah kamu berkorban sama Tuhan. Karena dulu di zaman dulu itu pengorbanan atau korban di hadapan Tuhan adalah kambing domba dan lembu sapi. Kamu boleh beribadah, tapi nggak usah berkorban. Kamu boleh ikut Tuhan, tapi nggak usahlah berkorban apa-apa, melakukan apa-apa. Ikut-ikutan aja. Padahal di hadapan Tuhan, kalau kita datang menyembah Tuhan, harus juga membawa persembahan kita. Bisa aja pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bahkan ada banyak ya persembahan diceritakan di dalam Alkitab ini. Tapi yang saya mau lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini planningnya iblis. Karena menurut ini bisa diartikan juga bahwa Mesir itu adalah dunia ini. Firaun itu adalah iblis, saudaraku, gambarannya. Dan iblis juga seringkali menawarkan kita, oke, kamu boleh beribadah, tapi jangan sampai kau melakukan sesuatu mendukung pelayanan peribadatanmu, gitu saudara. Karena biasanya kalau orang berbicara tentang persembahan itu jemaat begitu mulai agak wajahnya bagaimana gitu saudara. Memang pandemi ini bisa juga terjadi begitu. Ini kan tahu situasinya, kondisinya. Sampai kita kirim juga untuk pembelian gedung gereja kita, saudaraku. Ini pandemi ini begitu berdampak yang luar biasa. Tapi puji Tuhan masih ada orang yang memberi, walaupun seberapa yang mereka beri. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita tertipu atau terbawa atau mulai diarahkan oleh iblis. Dan iblis memang giat-giatnya untuk bekerja hari-hari ini, untuk membuat orang jauh dari Tuhan, untuk menarik sebanyak mungkin untuk bersama-sama dengan dia, sehingga tidak percaya ada Tuhan. Sama seperti waktu zaman Nuh juga, saudaraku. Sudah sering mungkin saudara dengar cerita tentang Nuh. Tapi di situ saya melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nuh ini dia tetap berkelakuan setia kepada Tuhan. Ini menjadi contoh walaupun zaman itu sudah gak mau lagi beribadah kepada Tuhan, sudah gak mau lagi bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan perbuatan orang-orang sejaman Nuh hanya perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Berbuat dosa, melakukan kejahatan, melakukan mungkin saudaraku yang begitu berdosa sekali di hadapan Tuhan, sehingga membuat hati Tuhan begitu sakit. Tapi di sini dikatakan saudaraku yang
dikasih oleh Tuhan, orang-orang kan pada zaman Nuh akan menertawakan. Sama halnya seperti kita juga. Banyak orang menertawakan kita. Buat apa beribadah? Buat apa memberikan korban, persembahan? Buat apa untuk kita bertumbuh pelipat gandaan dan lain sebagainya. Tapi kita perlu setia di hadapan Tuhan, taat dan setia. Ketika Tuhan ketika Tuhan menyuruh Nuh, saudaraku, buat bahtera yang nggak pernah masuk akalnya, nggak pernah timbul dalam hatinya akan terjadi hujan. Menurut penelitian atau menurut tafsiran bahwa pada zaman Nuh itu belum pernah terjadi turun hujan. Tapi orang ketika Tuhan suruh Nuh buat bahtera, ini buat apa bahtera? Buat apa kapal? Tapi Tuhan bilang akan terjadi air bah. Tapi Nuh dia lakukan walaupun tidak masuk akal. Bagaimana nanti datangnya hujan dari mana? Kalau datang hujan kan kecil-kecil, mana bisa banjir? Tapi Nuh walaupun gak masuk akal, ketika Tuhan berfirman kepada dia lakukan. Dan melakukan itu bukan hanya 1 tahun, bayangkan saudara. Menurut, kalau kita lihat umur manusia 120 tahun pada waktu zaman Nuh, sesudah Tuhan berfirman itu. Dan di situ orang berkata bahwa Nuh membuat bahtera itu selama 120 tahun. Selama 120 tahun dia buat bahtera. Orang-orang mungkin tertawakan dia, orang-orang mengejek dia, orang-orang mungkin mengucilkan dia. Mungkin orang berkata ini nggak zamannya lagi buat bahtera, buat apa nggak hujan? Zamannya sekarang melakukan dosa, gitu saudara. Zamannya sekarang kawin cerai. Zamannya sekarang melakukan perzinahan. Sesukanya ambil istri orang. Kalau saudara baca di dalam Kejadian itu, siapa yang disukainya diambil. Ini zaman sekarang, gitu kan? Apalagi sekarang ini sudah saya dengar kemarin itu udah laki-laki sama laki-laki udah diekspos begitu rupa, dipertontonkan lesbian, homoseksual, bahkan hetero ya, yang laki-laki perempuan ya gitu semua. Biseksual dan lain sebagainya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu sudah fenomena di barat itu kejadiannya. Kalau kita masih di timur masih ada tabu, tapi di barat sudah bebas semua, dipertontonkan. Ini sudah zamannya, gitu saudara. Enggak zamannya lagi beribadah, enggak zamannya lagi serius dengan Tuhan. Enggak zamannya lagi kita berkorban melayani Tuhan dan lain sebagainya. Ini zamannya kita melakukan sesuka hati kita. Tapi Nuh, walaupun itu dilihat sejamannya itu begitu melakukan kejahatan, Nuh tetap orangnya taat dan setia. Mungkin gak masuk akal, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, capek, udah capek, nggak ada lagi, cuma hanya ejekan datang. Saya nggak tahu selama dia bekerja selama 120 tahun itu masih Tuhan bicara atau tidak sama dia, menguatkan dia. Tapi saya lihat dia tetap serius, walaupun udah lama itu janji. Dia kerjakan terus kapalnya, dia kerjakan lagi. Suruh kumpulkan binatang-binatang, dia kumpulkan. Tapi dia lihat juga, betul juga itu. Waktu kesuruh binatang masuk, yang buas sekalipun masuk. Tak tahu otoritas apa yang Tuhan kasihkan kepada dia. Tapi yang pastinya ini adalah tanda yang Tuhan berikan kepada Nuh. Dan Nuh tetap taat dan setia. Dan dia
Walaupun orang-orang zamannya Nuh nggak kudus lagi. Udah orang-orang bilang sejamannya ini, zamannya adalah zaman melakukan kenajisan dosa. Mengambil wanita-wanita orang-orang yang kau sukai, perbuat sesuka hatimu. Tapi Nuh, dia adalah menjaga kekudusan sedemikian rupa. Walaupun gak ada pujian dari orang lain. Bahkan di sana dikatakan Nuh juga tetap percaya sama Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Mungkin lama itu janji itu terjadi, tapi dia percaya terus kepada janji Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ambil kesimpulannya begini: di akhir zaman ini akan seperti zaman Nuh. Yaitu orang akan suka happy-happy, melakukan sesuka hatinya. Tapi ketika air bah itu datang, ketika Tuhan datang, mereka kelambatan. Karena Tuhan sudah tutup pintu bahteranya, mau gedor bagaimanapun gak bisa. Bahkan semua binatang-binatang yang ada di sana, orang bertanya, apakah seluruh bumi yang tenggelam? Seluruh bumi. Makanya hewan-hewannya mati semua. Dan saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini juga Tuhan ingatkan kita supaya kita tetap taat dan setia. Amin saudara. Tetap mempercayai firman, tetap jaga kekudusan kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan juga tetap kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun gak masuk akal, gak masuk pikiran, bangun bahtera, bangun hidup kita untuk menjagai hidup kita. Itu sebabnya Yesus pernah melihat hal ini terhadap Yerusalem, sehingga dia menangisi Yerusalem. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, kalau kita baca saudaraku, Injil Matius pasal 23 ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan saya percaya juga saudaraku, Yesus sudah berulang kali juga untuk menarik, untuk membawa orang-orang supaya ada dalam naungannya, semakin dekat dengan Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak mau. Sehingga ini adalah tangisan Yesus. Sehingga dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Kalau membunuh nabi-nabi, kalau kita artikan sekarang secara rohaninya, setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada dia nggak pernah bertumbuh dan tidak pernah hidup, dan dia matikan itu. Sudah disampaikan firman Tuhan kepada dia, sudah disampaikan pesan Tuhan kepada dia, nggak pernah hidup di dalam hatinya, nggak pernah hidup di dalam jiwanya, sehingga dia bunuh terus, dia matikan, sehingga benih itu mati terus. Bahkan di sini dikatakan, dan melempari dengan batu-batu, dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Udah disampaikan, udah datang Tuhan menyuruh orang-orang yang diutus, tapi dilempari dengan batu, hujatan, makian, fitnahan, kata-kata kotor. Bahkan ada orang-orang yang sudah menyampaikan firman Tuhan, hanya orang dilempari dengan makanya hamba-hamba Tuhan seringkali, ya ini bukan batu, ya bolehlah dia batu. Memang pada waktu itu ada batu yang benar-benar batu dilempari utusan Tuhan. Tapi banyak orang yang melempari yang diutus oleh Tuhan dengan fitnahan,
dengan caci maki, dengan apa, gosip-gosip, dengan omongan-omongan, menjelek-jelekkan, dilempari. Cara kita tidak sadar, saudaraku. Bahkan di sini dikatakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Berulang kali Tuhan mau menyayangi anak-anakmu, tapi orang mengeraskan hati, beku hati, membeku sedemikian rupa. Diingatkan, ditegur. Memang kalau sudah beku, gimana juga susah, saudaraku, untuk berjalan. Bahkan di sini dikatakan, kalau kita baca lagi, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, sehingga tidak ada lagi Tuhan di dalamnya. Kenapa Tuhan gak ada di dalamnya? Karena sudah sunyi, gak ada lagi pujian, gak ada lagi penyembahan, gak ada lagi kegerangan yang dari Tuhan ada di dalam rumah itu. Rumah itu jadi sepi. Hidup kita jadi sepi, apapun jadi sepi karena gak ada Tuhan, gak ada kegirangan yang dari Tuhan ada di sana. Makanya saya dapatkan juga perlu memang kita jangan sampai rumah hidup kita sepi. Makanya perlu kita ada praise and worship, ada doa, ada baca firman Tuhan, dan ada gairah, ada api yang dari Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan rindu supaya rumahnya jangan menjadi sepi, tapi ada kegirangan yang dari Tuhan. Ada praise and worship, ada penyembahan. Kalau sekarang disuruh stay at home, banyak lebih di rumah, saudaraku, supaya kita ada pujian penyembahan ada di sana, dibangun di sana, supaya kita ada banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu hari-hari ini memang pandemik ini membuat orang semakin menjauh dari Tuhan atau membuat orang semakin mendekat dengan Tuhan. Tapi saya percaya kita semua di sini kita akan semakin mendekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Ibrani tadi, saudaraku, kalau kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 tadi, kalau kita tahu waktunya sudah dekat, semakin singkat, dan iblis pun semakin giat untuk melakukan, menarik banyak mungkin orang-orang percaya, orang-orang yang mau bersama-sama dengan dia, membuat banyak orang jauh. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah, coba kita baca ayat 35 pasal yang ke-10 tadi kitab Ibrani. Sebab itu janganlah kamu, apa saudara? Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Jangan sampai kita nggak percaya lagi apa yang kita percayai, apa yang menjadi firman Tuhan. Makanya Nuh dia nggak lepaskan kepercayaannya. Kalau Tuhan berfirman akan memusnahkan seluruh bumi, dia tetap kerjakan sekalipun tidak masuk akal, dan mungkin memakan waktu begitu lama. Dan yang kedua kita lihat di sini, saudaraku, pasal yang ke-10 tadi. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Kita perlu tekun, saudaraku. Tekun setia. Tekun untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan setia, bukan tekun melakukan hal dosa dan jahat. Tapi kita perlu tekun dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya, apa itu maunya Tuhan? Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan.
Kita harus tekun melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi ayat selanjutnya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Maksudnya di sini dikatakan supaya kita boleh hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Makanya kita harus menjadi orang-orang beriman, tetap beriman, hidup dalam iman. Belum lihat terjadi sesuatu, belum kelihatan janji Tuhan, terus memiliki hidup dalam iman. Saya udah pernah sampaikan awal tahun, saudaraku, apa sih yang harus kita lakukan di tahun ini supaya kita menjalani tahun 2020 ini bagaimana? Harus berjalan dengan iman. Yang kedua, mari berjalan dengan wisdom, hikmat yang dari Tuhan, menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita menjalani tahun 2020 ini adalah supaya kita minta penyertaan Tuhan atau favor of God ada dalam hidup kita. Saya diingatkan oleh Tuhan akan hal itu kembali, supaya benar-benar kita berjalan oleh karena anugerah Tuhan, berjalan dengan iman. Memang berat di tahun 2020 ini. Ada orang berkata, kenapa Pak Purba dapat tema atau dapat firman Tuhan tahun 2020 ini adalah nothing is impossible. Saya pun tidak tahu, karena itu yang paling kuat yang Tuhan dorong bagi saya. Supaya tahun 2020 ini kita benar-benar, saudaraku, memang benar-benar andalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Nothing is impossible. Bahkan kita juga mengalami yang tidak mustahil itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Masih kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki roh yang berkobar-kobar dalam Tuhan. Amin. Halo, amin. Masih semangat? Masih percaya nothing is impossible? Wow. Makanya kita harus mau lebih lagi di dalam Tuhan. Jangan mau kita terseret oleh perkara-perkara dunia ini. Memang iblis akan berusaha untuk menarik kita, untuk menghambat visi dari Tuhan. Ada banyak contohnya. Yesus aja, lahirnya aja udah mau dibunuh, saudara. Umur 2 tahun ke bawah dibunuh semua pada zaman waktu Yesus lahir. Bayangkan, supaya gagal visinya atau planningnya Tuhan. Bahkan sampai seterusnya dicobain lagi waktu sesudah dia, saudaraku, dibaptis atau memberikan contoh kepada orang lain bahwa baptisan itu adalah bukan berarti Yesus berdosa, enggak, saudaraku. Tapi dia mau mengajarkan bahwa kalaupun kita mau hidup baru, mau sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan sendiri, bukan tanpa tantangan, tanpa hambatan. Tapi kalaupun itu ada hambatan, ada tantangan, kita mau jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kan tantangan ini kan ada hari-hari ini. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita mundur dan akhirnya keok, tidak mencapai rancangan dan planning visinya Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini kita mau berdoa hari ini, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa ini adalah sudah waktunya, sedikit waktu lagi Tuhan mau datang. Kita tahu waktunya sudah dekat, saudaraku. Makanya kita perlu serius dengan Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaan. Terus di sini dikatakan tekun terus melakukan kehendak Tuhan dan hiduplah dengan iman, saudara. Belum engkau lihat, percaya dengan janji Tuhan. Belum engkau lihat doamu terjadi, terus pegang janjinya, hidup dengan iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Tapi barang siapa yang memundurkan, gak mau lagi beriman, gak percaya lagi, maka Tuhan, Alkitab katakan, tidak akan berkenan pada mereka. Kita mau angkat puji.